Saudara, kalau kita betul digembalakan oleh Tuhan, kita miliknya Tuhan, harusnya yang mikirin hidup saudara Tuhan. Nah saudara, hidup saudara dan saya pertanyaannya, betul nggak sih digembalakan Tuhan? Tuhan adalah gembalaku, takkan? Perhatikan saudara, kalau Tuhan jadi gembala bagi kita, tidak kekurangan. Saudara, kalau kita betul digembalakan oleh Tuhan, kita miliknya Tuhan, harusnya yang mikirin hidup saudara Tuhan. Nah saudara, hidup saudara dan saya pertanyaannya, betul nggak sih digembalakan Tuhan? Kalau digembalakan Tuhan, takkan? Tanya sekali lagi, kamu masih merasa kekurangan gak? Sudah pas? Tidak merasa kurang? Oh, rohani sekali jawabannya. Oh, haleluya, haleluya. Rohani betul, luar biasa ya. Kita tes lagi lanjutannya, apa lagi ciri-cirinya? Oke, kalau sekarang merasa pas, kita lanjut ayatnya yang kedua. Dia merasa dibaringkan di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau saudara digembalakan Tuhan, engkau merasakan ketenangan. Coba tanya sekali lagi, hidupmu merasa tenang gak selama ini? Oh, tenang, tenang. Lolos di sini? Lolos. Lanjut lagi ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Jiwanya sudah segar? Pasti gak ada yang ngantuk nanti kan? Wah, namanya juga segar. Haleluya. Haleluya. Jangan ia menyegarkan aku tapi ngantuk-ngantuk. Kalau Tuhan menyegarkan jiwa saudara, hidupmu bersemangat. Ibadah semangat. Ia menyegarkan jiwaku. Orang yang memuji Tuhan itu harus bersorak-sorai. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya. Oleh karena namanya. Nah, ini dia. Tes lagi, cek lagi. Kalau kita digembalakan oleh Tuhan, kita itu dapat dituntun di jalan yang benar. Saudara, pertanyaan saya, apakah jalan hidupmu sudah benar? Aminnya tidak sekencang yang pertama. Berarti mulai dia, aduh Tuhan, berarti siapa yang gembalakan aku? Setiap hari saudara diajarkan berdoa, itu tuntunan, jalan yang benar. Sudah dilakukan enggak? Setiap hari ada mesbah doa pagi, menyembah dan mendengarkan firman. Ini menjadi salah satu contoh teladan untuk saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, dilakukan enggak? Pertanyaan saya, Anda digembalakan siapa? Karena orang yang digembalakan Tuhan itu dituntun ke jalan yang benar. Saudara, kita itu harus dituntun ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita digembalakan oleh Tuhan, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, artinya sekalipun berjalan dalam persoalan, sekalipun berjalan dalam pergumulan, sekalipun ada penderitaan, aku tidak takut. kita bahaya. tidak takut. Walaupun tunggakan banyak, misalnya belum terjadi sesuatu terobosan, saudara nggak khawatir. Walaupun saudaraku ada ancaman tentang hari depan, saudara tidak takut. Terus Kebajikan dan kemurahan belaka ya, akan mengikuti aku seumur hidupku. seumur hidupku terus. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Ya. sepanjang masa. Orang yang digembalakan Tuhan itu senangnya di mana? Rumah Tuhan. Senangnya di mana? Rumah Tuhan. Saudara senangnya di mana? Rumah Tuhan. Berapa kali saudara datang ke rumah Tuhan? Sepanjang masa. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Makanya tadi saya katakan, coba cek, kamu betul digembalakan Tuhan? Di mana saudara pas waktu ibadah? Saudara tahu bagaimana cara paling cepat memenangkan jiwa? Dimulai dari saudara yang setia beribadah. Orang akan kepo kan, kenapa sih kamu ibadah terus? Mungkin awalnya keponya menghina. Tapi kalau mereka lihat hidup saudara berubah, mereka juga lama-lama bisa ngikut. Makanya yang datang ibadah ini harus berubah hidup kita. Cara bicara kita, cara berpakaian kita, perilaku kita. Bahkan juga pelitnya kita harus berubah. Emosinya kita juga harus berubah.